Dia memakai sandal robek untuk mencari wanita cantik Tionghoa untuk dilamar. Tapi dia hanya berjalan menuju pintu kelas. Saya menemukan bahwa Tionghoa menunjukkan ketidaknyamanan karena dia terganggu. Senjatanya udah ditujukan melalui pandangan. Tidak bisa disimpan lagi. Dia segera membuka matanya untuk melihat lebih baik. Seketika mendeteksi tingkat penuaan gadis itu. 10 kali lebih cepat dari rata-rata orang. Berdasarkan tarif ini, gadis itu tidak akan hidup 10 hari lagi. Ternyata pria itu adalah bidadari Feng Shui. Gadis itu adalah yang telah Tuhan atur untuknya. Tidak menyangka hubungan takdir ini akan hilang. Anak laki-laki itu berlari ke kelas tanpa mengatakan apapun. Yang memegang kepala gadis itu. Kirim naga yang padanya. Persik, itu tidak terlalu buruk. Lain kali aku ganti rasa strawberry. Gadis yang marah itu melempar buku ke arahnya. Tiba-tiba menabrak dinding. Pria itu mengatakan dia memiliki aura naga di tubuhnya. Sekarang kekuatannya sangat tinggi. Gadis itu benar-benar merasa tubuhnya jauh lebih nyaman. Saat ini penjahat masuk. Dia yang mengejar gadis itu. Melihat Dewiku diganggu pengemis ini. Dia bersumpah akan mematahkan tangan bocah itu. Tapi pria itu mengatakan bahwa dia biasa bertarung tanpa menggunakan tangannya sebelumnya. Dia juga berpikir bahwa ada masalah dengan otaknya. Tanpa diduga, pria itu hanya bertepuk tangan 2 kali. Kedua junior bos jahat itu sepertinya telah memakan sesuatu. Langsung menyerang si jahat. Semakin cepat pria itu bertepuk tangan. Kedua junior itu juga memukul lebih keras. Pada saat ini, kepala sekolah mendengar suara kedatangan. Dia merasa tepuk tangan pria itu sangat familiar. Mirip dengan master yang menyelamatkannya bertahun-tahun yang lalu. Jadi dia menganggap anak laki-laki itu adalah kakak tuannya. Tanya cowok itu. Aku kenal seseorang yang sudah tua tapi sangat muda. Anak laki-laki itu tahu kepala sekolah sedang membicarakan gurunya. Dia bertanya kepada kepala sekolah, apakah ada yang ingin dia bantu. Kepala sekolah aku selalu memimpikannya teman lama. Semoga orang itu bisa membantuku. Kondisi yang diberikan oleh Anda. Saya hanya punya satu permintaan. Dia sekelas dengan istrinya. Supaya aku bisa bersama tunanganku. Kenapa kamu mengikutiku? Kenapa kamu selalu di belakangku? Aku menunggunya selesai sekolah lalu pulang bersama. Saya percaya bahwa perintah Ton juga ingin bertemu dengan saya. Paman, cepat pergi. Ada apa? Cepatlah. Ada apa dengan pengemis ini? Kenapa kamu duduk di sini? Tahukah kamu? Dia menguntitku sepanjang hari. Aku ingin menikah denganmu sepenuh hati. Apa yang kamu bicarakan? Bagaimana kamu tahu alamat rumahku? Juga saat aku selesai sekolah dia jelas tidur di lorong. Bagaimana bisa lebih cepat dari saya? Apakah kamu hantu? Pengeluaran? Kamu juga tidak punya cara. Untuk alamatnya tinggal tekan beberapa kali. Kak, sayang, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan itu, jadi tebak nama belakang saya. Kalau tidak cepat menghilang dari pandangan kita. Bukankah ini semudah makan nasi? Berhenti berbicara omong kosong. Kamu menebak, aku tidak akan menghentikanmu lagi. Baik. Silakan tulis sembarang kata di tanah. Pak Kuong. Bisa dijelaskan? Kedua huruf ini memiliki garis horizontal di bagian atas dan bawah. Di tengah ada pasak dan celah. Apa yang bukan raja? Jika dikatakan, kata ini memiliki garis vertikal di kedua sisinya. Kenapa tidak diisi? Ya, benar, Tionghoa sangat benar. Sangat cerdas. Mengapa tidak isi, katamu? Mau banget tahu? Leluhurmu Pak Din. Tapi kemudian kabur, jadi berubah menjadi Fuong. Sejak saat itu,
agama keluarga kembali berkembang. Aku tidak salah. Pak, ku sudah menipumu. Pak Fuong, bahkan kamu juga. Dia benar sekali. Leluhur Paman Din. Apa dia? Pintu asli Din tapi kedua sisi menghalangi dinding. Jadi harus mati. Juga arteri di lehernya memiliki tahi lalat. Ini adalah jejak yang ditinggalkan oleh para leluhur. Ini membuktikan bahwa nenek moyang Pak Fuong sangat miskin. Jika tebakan saya benar, nenek moyang keluarga Din bertemu dengan seorang nabi yang memiliki kemampuan meramal takdir. Membaginya Din heksagram. Dan bilang Din dia mau cari uang. Pertama kamu harus bermigrasi dan mengubah nama belakangmu menjadi kaya. Ini sangat sulit bagi Din Gia. Biksu kamu benar. Meskipun saya tidak memahaminya, saya merasa sangat berguna. Pengemis, bisakah kau mengajariku? Oke, beri aku anak laki-laki yang gemuk. Aku akan mengajarimu untuk tidak melewatkan sepatah kata pun. Pergilah. Nanti kita satu keluarga. Aku dan Tionghoa akan memanggilmu Paman Fuong. Apakah akhir-akhir ini kamu mengalami mimpi buruk? Saat bangun tidur, berkeringat. Tapi tidak ke rumah sakit untuk periksakan. Saya kira ini bukan penyakit. Pada tanggal 16 September setiap tahun. Pergi ke sana dan bakar beberapa koin emas. Hai Tionghoa, tunggu aku. Wah, rumah kami ternyata besar. Lebih cantik. Sampai saat itu aku bisa punya anjing. Kamu berani memberi makan, aku akan membunuhnya. Apakah Anda mengundang tamu untuk datang? Orang tua itu mengundang ahli Feng Shui untuk datang. Tahukah Anda, pasar telah begitu baik beberapa tahun terakhir ini. Tetapi keluarga Lem terus mengalami kerugian besar. Malang sekali. Jika aku tahu kamu akan datang, mungkin tidak diundang lagi. Inilah 200.000, tolong menerimanya. Pak Lem, tolong tidak khawatir. Gambar ini, seorang lelaki tua menghabiskan 99,81 hari. Menggambar gambar ini. Gantung saja di dinding seberang pintu perusahaan. Keberuntungan akan datang. Dalam waktu kurang dari setengah tahun, bisnis perusahaan akan naik seperti layang-layang. Baik. Bisnis Anda pasti akan makmur. Saya menyarankan Anda untuk mandi. Lihat penampilannya. Sudah gatal. Baju compang camping. Wah, apakah ayah mertua saya begitu kaya? Gambar ini. Jual 10 yuan, aku juga tidak membutuhkannya. Jika kamu memberikannya padaku, aku juga harus berpikir. Kamu siapa, tapi berani bicara omong kosong di sini? Menghina orang yang menggambar ini. Kakek, saya sarankan cepat ambil gambarnya dan keluar dari sini. Menantu bernama Trie Chan datang pertama kali. Belum menyiapkan hadiah. Tapi bisnis perusahaan yang dia inginkan. Tidak lebih dari setengah bulan. Menantu akan membantumu melakukannya. Tionghoa, aku sudah bersamanya. Tidak, jangan dengarkan dia. Dia mengikutiku pulang. Apalagi kita mengundang dia. Bahkan Paman Wang memanggilnya Tuan. Ketua Lem, nama master ini adalah Trie Tran. Dia sangat pemberani. Sekarang satu-satunya hal yang kuinginkan adalah dia mengaku sebagai menantumu. Gigi bungsu belum keluar tapi berani bilang gambar saya lantang. Kalau bisa membuat bisnis Lem Gia naik, maka aku akan menaruh toilet di kepalaku. Kalimat terakhir benar. Nyata lebih nyata daripada emas. Bocah-bocah kalau melanggar peraturan kami, maka kamu tahu apa yang harus dilakukan kan? Baik, sampai saat itu Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Baik. Saya tidak tahu bagaimana guru ingin mengubah keluarga Lem kami. Apapun yang Anda katakan, saya pasti akan bekerja sama. Baik, saya mau cari sekop. Kecil tidak apa-apa. Kamu ingin memukul seseorang. Apa yang membuatmu gugup? Saya hanya mengikuti Feng Shui. Tidak ingin bertengkar denganmu.
Kamu terlalu banyak menonton film ya? Feng Shui apa? Aku telah belajar selama bertahun-tahun. Latihan saya akan mati, Anda bahkan tidak bisa melihatnya. Tidak bisa melihat di mana taman ini membutuhkan sekop. Raja tua tolong carikan sekop untuknya. Belok kanan 37 cm. Ke atas 10 cm. Asal mula kemunduran keluarga Lem terletak di sini. Saya akan mulai menggali. Benarkah di sini? Kamu berpura-pura seperti apa di usia muda? Saya akan melihat bagaimana Anda menanganinya. Pak tua juga pendiam. Bagaimana dia? Benar-benar pandai berpura-pura. Bukankah hanya sebuah lubang? Sepertinya kamu telah ditipu olehnya. Apa hubungannya dengan kemunduran keluarga Lem? Pak Lu pernah dengar kalimat ini. Belum melihat peti matinya, tapi meneteskan air mata. Lem Gia mulai turun tanpa pengereman. Tentu saja bukan karena lubang ini. Saya mengatakan itu. Yang disebabkan oleh objek di lubang ini. Benda ini disebut kereta kuda. Meskipun kecil, bisa membuat keluarga kaya. Normal jika kepala kuda menghadap rumah. Selain pertahanan timbal balik. Tidak sulit menjadi kaya. Bayangkan bagaimana jadinya jika kepala kudanya keluar. Begitukah yang kamu katakan, biksu? Seseorang sengaja melakukannya. Menghancurkan feng shui rumah ini kan? Bisakah kita menggunakan kereta ini untuk mengeluarkan aset keluarga Lem kita? Jadi keluarga Lem sedang mengalami kemunduran. Ini hanyalah salah satu alasannya. Berdasarkan sumber daya dan kekuatan keluarga Lem. Kereta kecil ini tidak bisa melakukan itu. Tapi, dia melihat apa yang tertulis di belakang. Satu adalah keluarga Ma. Keluarga Ma. Benar. Keluarga Ma. Ma itu berarti, kamu menciumku dan aku akan memberitahumu. Bajingan. Mati ini adalah istri Huang Tuna yang menikah saat dia berumur 72 tahun. Tapi beberapa hari kemudian, keduanya berpisah. Kemudian Huang Tuna menggunakan joran. Kalimat itu ambisius oleh Chow Fan Fuong. Ketika diberikan, Mati juga datang untuk mengambil hadiah. Huang Tuna menghadiahi Mati dengan dewa yang malang. Jadi dewa ini datang untuk menarik rejeki. Jadi itu merusak Feng Shui. Dan menarik semua kekayaan. Benar. Tuan harus menetralkan dewa kemiskinan ini. Ada caranya. Sekarang cari dewa ini. Katakan padanya untuk memahat dewa kekayaan dengan ukuran yang sama dan letakkan di sini. Kemudian biarkan kepala kuda menghadap ke arah rumah. Jadi bagaimana cara menemukan orang itu? Lem Gia mulai menurun saat pindah ke benteng Tanglong. Benar. Jadi harus diingat saat membangun. Apakah Anda menyinggung artisnya? Ingat sesuatu. Suatu hari saat memperbaiki. Artis dan bawahan keluarga Lem mengalami konflik. Kemudian dipukuli dan dirawat di rumah sakit selama beberapa hari. Gaji setengah bulan dipotong. Ini hanya masalah kecil. Apa yang perlu dikhawatirkan? Ada kemungkinan artis ini dikurangkan dan dipukuli. Jadi saya benci Lem Gia. Pak Fuong sebentar lagi, silakan hubungi perusahaan perbaikan. Minta alamat artis. Kita akan makan bersama. Bawa uang tunai sebagai kompensasi. Baik, saya mengerti. Jika artis tidak setuju untuk memberikan keluarga Lem dewa kekayaan yang baru. Kalau gitu agak sulit. Biksu selalu punya pertanyaan. Jangan panggil saya Master, panggil saja saya Tia-chan. Tujuan kunjungan Anda hari ini adalah... Sebenarnya aku juga tidak mau datang. Hanya saja tuanku memaksaku mengatakan ini boneka. Saya juga tidak punya cara lain. Apakah tuanmu Li Tinci? Pasti punya kredit. Guru menyuruh saya menunjukkan gambar ini ke asisten musik. Untuk mencari Tia Hoa. Menantu, apakah kesehatan Pak Li masih baik? Terima kasih kepada ayah mertua Pak Li masih sangat baik. Ayah,
Ayah memanggilnya menantu. Kisah aku dan Tionghoa disisihkan untuk saat ini. Mari kita bicara dengan keluarga terlebih dahulu. Artis. Dia gila, mentalnya labil. Kami mengikuti alamatnya, pergi ke desa kecil. Melihat baju kotor artis itu berbaring di tanah sambil berteriak. Lalu penduduk desa berkata, beberapa tahun lalu artis itu ditabrak mobil. Dari situ jadilah orang gila. Layak. Baik, lalu biarkan aku memahat. Apakah menantu Anda juga tahu cara memahat? Benar. Tionghoa, dia keluar lebih awal. Tidak tahu harus kemana. Pemain itu sudah bisa pergi ke sekolah. Biarkan saya menelepon. Apa? Kok bisa? Tionghoa mengalami kecelakaan. Kata teman sekelas Tionghoa muntah darah di sekolah. Dibawa ke rumah sakit darurat. Bagaimana? Profesor Trio melakukan perjalanan bisnis. Terus cari dokter terkenal di kota itu. Lanjutkan untuk mencari dengan cepat. Siapa anggota keluarga pasien? Itu istri saya. Saya ayahnya. Pasien dalam kondisi kritis. Maaf, kami sudah mencoba yang terbaik. Namun kondisi pasien terus memburuk. Jantung berdetak lambat dan hampir berhenti. Kulit di atas pembuluh darah. Semua garis hitam aneh muncul. Sekarang menyerang otak. Seperti racun. Situasi saat ini tidak dapat diperbaiki. Mungkin tinggal 30 menit lagi. Tidak mungkin, beberapa jam yang lalu masih sangat normal. Sudah ku bilang. Saya Len Long. Sekarang mari menjadi rumah sakit dokter terbaik. Ayo selamatkan putriku. Ayah. Jangan salahkan dia untuk ini. Ayah, jangan bersemangat. Selama aku di sini, Tionghoa akan baik-baik saja. Iya benar. Jadi Tionghoa akan memberikannya padamu. Wah, aku sudah sering bertemu tentang ini. Sulit untuk menerima kenyataan bahwa ia telah mencapai tahap ini. Malaikat harus datang untuk menyelamatkan putrimu. Jika ada peri di dunia ini, maka itu adalah aku. Melepas semua alat penyembuh di tubuhnya. Biarkan aku menyelamatkannya. Kamu juga seorang dokter. Sekarang situasinya seperti itu. Apakah kamu masih ingin menyelamatkan orang? Aku bukan dokter, tapi aku bisa menyelamatkannya. Jadi kamu tidak bisa mengacaukannya. Satu, tidak diperbolehkan oleh peraturan. Kedua, pasien sekarang sudah tidak ada harapan lagi. Jika itu benar-benar terjadi, siapa yang bertanggung jawab? Paman Fuong, tolong lakukan seperti yang saya katakan. Tidak, kamu tidak bisa melakukannya. Hei, orang tidak menghormati rumah sakit. Cepat atau lambat akan menimbulkan masalah. Mata, buka. Mesias, hati yang jahat. Gunakan nyawa Tionghoa untuk melanjutkan hidupnya. Umur anak perempuan 3 tahun. Dapat meningkatkan umur 1 hari untuk pemikat. Saat takdir Tionghoa berakhir, akan berubah ke target berikutnya. Jika demikian, berapa banyak orang yang harus dirugikan? Bagaimana? Apakah ada harapan? Tidak masalah. Episode hari ini akan berakhir. Jika suka, silakan tekan ikuti untuk menunggu episode selanjutnya.